Banyak teman-teman lansia mengalami masalah seperti ini. Begitu cuaca berubah, lutut dan punggung terasa nyeri dan pegal, bahkan berjalan pun tidak nyaman. Selain itu, perut sering terasa tidak enak, makan sedikit saja sudah kembung, asam lambung naik, dan jadi sering bolak-balik ke toilet. Sudah pergi ke banyak rumah sakit, makan banyak obat, tapi penyakit lama ini selalu kambuh, tidak pernah sembuh total. Sungguh sangat mengganggu. Jika saya beritahu Anda bahwa penyakit-penyakit kecil yang tampaknya tidak berhubungan ini, mulai dari nyeri sendi, gangguan pencernaan, masalah kulit, hingga beberapa penyakit autoimun yang lebih merepotkan, di balik itu semua mungkin mengarah pada satu dalang yang sama. Dalang ini bukanlah usia, melainkan kebakaran tak bersuara yang terus menyala di dalam tubuh kita. Dalam dunia medis, ini disebut sebagai peradangan kronis. Yang lebih penting lagi, sumber api yang menyulut kebakaran besar ini sangat mungkin berasal dari makanan yang Anda makan setiap hari. Dan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api ini juga tersembunyi di dalam makanan yang Anda makan setiap hari. Dalam video hari ini, saya akan mengajak Anda semua selangkah demi selangkah untuk menangkap biang keladi makanan yang menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Kemudian, saya juga akan membagikan sejenis makanan super antiinflamasi yang sering diabaikan banyak orang namun memiliki efek luar biasa. Makanan ini tidak hanya dapat memperbaiki garis pertahanan pertama tubuh kita, yaitu usus, tetapi juga efektif meredakan peradangan sendi, bahkan mungkin secara mendasar memperbaiki kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan. Di sini, di kanal Sehat di Hari Tua, kami hanya akan mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Dalam pandangan kita, peradangan biasanya dikaitkan dengan kemerahan, bengkak, panas, dan nyeri. Misalnya, jika tangan tidak sengaja teriris, area sekitar luka akan meradang. Atau, saat sakit tenggorokan, dokter akan bilang amandel meradang. Peradangan semacam ini kita sebut sebagai peradangan akut. Ini adalah reaksi perlindungan normal dari sistem kekebalan tubuh kita. Ibarat tubuh mengirimkan pasukan pemadam kebakaran untuk menyerang bakteri dan virus yang menyerang, serta memperbaiki jaringan yang terluka. Api jenis ini datang cepat dan pergi cepat, ini hal yang baik. Tapi, hari ini yang ingin kita bicarakan adalah jenis peradangan lain yang lebih tersembunyi, lebih tahan lama, dan lebih merusak peradangan kronis. Anda bisa membayangkan peradangan kronis sebagai kebakaran hutan yang membara di dalam tubuh kita. Tidak ada kobaran api yang besar, tidak ada asap tebal yang mengepul, Anda bahkan tidak merasakan rasa sakit yang jelas. Ia hanya terus menyala dengan intensitas rendah di dalam sendi, pembuluh darah, dan organ dalam Anda hari demi hari, tahun demi tahun. Kebakaran ini perlahan-lahan akan menggerogoti jaringan yang sehat, ibarat merebus katak dalam air hangat, lama-kelamaan berbagai masalah pun bermunculan. Jika api membakar di dalam sendi, bisa berubah menjadi apa yang kita kenal sebagai osteoartritis atau artritis reumatoid rematik. Jika api membakar di dalam usus, bisa menyebabkan gastritis kronis, sindrom iritasi usus besar, IBS, bahkan kolitis ulcerativa. Jika api membakar di dalam pembuluh darah, akan meningkatkan risiko aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, hipertensi, dan penyakit jantung. Jika api membakar di dalam otak, bahkan berkaitan dengan demensia, kecemasan emosional, dan depresi. Jika api membakar terlalu besar hingga menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi kacau, ia bahkan akan mulai menyerang tubuhnya sendiri. Ini berkembang menjadi berbagai penyakit autoimun, seperti lupus eritematosus sistemik SLE, sindrom Sjogren mata dan mulut kering, dan lain-lain. Jadi Anda lihat, peradangan sama sekali bukan sesederhana nyeri sendi atau diare. Ia adalah akar dari segala penyakit kronis. Dan sumber bahan bakar terpenting bagi kebakaran besar ini adalah makanan yang kita makan setiap hari. Lalu, dari manakah kebakaran besar ini pertama kali mulai menyala?
Jawabannya adalah usus kita. Kita biasanya menganggap usus hanya sebagai organ pencernaan yang bertugas menyerap nutrisi dan membuang limbah. Tapi konsep ini perlu diperbarui sepenuhnya. Usus sebenarnya adalah markas besar dan ibu kota dari sistem kekebalan tubuh kita. Anda mungkin tidak tahu bahwa hampir 70% sel kekebalan tubuh kita bermarkas di sekitar usus. Seperti pasukan elit yang menjaga perbatasan tubuh kita. Di dalam usus terdapat lapisan tembok pertahanan yang sangat penting yang disebut barier usus. Dalam kondisi sehat, tembok pertahanan ini sangat kokoh. Ia bisa secara akurat membiarkan zat nutrisi lewat masuk ke dalam darah kita, sekaligus dengan ketat memblokir berbagai bakteri, virus, racun, dan sisa makanan yang belum dicerna sempurna di dalam usus, mencegah mereka menyelundup ke dalam darah. Namun, ketika kita mengonsumsi makanan yang salah dalam jangka panjang, makanan-makanan ini akan seperti peluru meriam yang membombardir tembok pertahanan usus kita hari demi hari. Lama-kelamaan, tembok pertahanan akan menipis, bahkan terledakkan hingga muncul banyak lubang kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kondisi ini secara medis disebut sebagai sindrom usus bocor leaky gut syndrome. Begitu terjadi usus bocor, akibatnya sangat serius. Musuh-musuh yang seharusnya ditahan di luar tembok pertahanan bakteri, racun, molekul makanan besar, DAL akan masuk dengan leluasa melalui lubang-lubang ini ke dalam sirkulasi darah kita dan berkeliaran ke seluruh tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita, begitu menemukan para penyusup ilegal ini, akan segera membunyikan alarm dan mengirimkan sejumlah besar tentara kekebalan untuk mengejar dan menyerang mereka. Perang saudara yang meluas ke seluruh tubuh pun pecah. Inilah sebabnya mengapa masalah usus yang tampaknya lokal akhirnya bisa memicu reaksi peradangan sistemik seluruh tubuh. Anda mungkin akan merasakan gejalanya di tempat yang jauh dari usus. Jika penyusup lari ke sendi, bisa memicu nyeri bengkak sendi. Jika penyusup lari ke kulit, bisa memicu eksim atau gatal-gatal. Jika penyusup lari ke otak, bisa mengganggu saraf, menyebabkan brain fog, kabut otak, kelelahan, dan suasana hati yang buruk. Jadi, mohon ingat baik-baik konsep inti ini. Untuk memadamkan api peradangan di seluruh tubuh, harus dimulai dengan memperbaiki tembok pertahanan usus terlebih dahulu. Selama usus tenang, banyak penyakit kronis yang tampaknya sulit ditangani akan mendapatkan peredaan yang tak terduga, terutama artritis radang. Dan banyak penyakit autoimun, 9 dari 10 akarnya ada di usus. Nah, karena kita sudah tahu bahwa usus adalah inti masalahnya, mari kita lihat makanan apa saja yang biasa kita anggap wajar ternyata membakar usus, memicu peradangan, dan merusak barier usus kita hari demi hari. Mari kita lihat 5 jenis makanan pemicu peradangan teratas. 1. Biji-bijian serealia dan gluten, terutama yang diproses tinggi. Anda mungkin merasa tidak alergi gandum, tetapi selama usus Anda sendiri agak sensitif atau sudah dalam kondisi meradang, maka protein gluten dalam gandum akan seperti kertas amplas yang terus menggesek dan mengiritasi dinding usus Anda yang rapuh. Terutama biji-bijian olahan yang sering kita makan seperti roti putih, mie, biskuit, kue dalam mereka. Tidak hanya rendah nilai gizinya, tetapi juga merupakan biang keladi yang memperberat beban usus. Banyak orang merasa kembung atau perut tidak enak setelah makan makanan tepung-tepungan. Sebenarnya ini adalah alarm peradangan kronis yang dikirimkan tubuh. 2. Makanan ultra proses. Ini adalah bencana terbesar dalam pola makan modern. Pergilah ke supermarket, rak-rak penuh dengan biskuit, keripik kentang, mie instan, minuman manis, ham, sosis, semua ini termasuk makanan ultra proses. Menurut statistik, sebagian besar kalori manusia modern berasal dari sini. Makanan-makanan ini adalah ranjau darat peradangan, karena mereka tidak hanya tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi minyak jahat. Yang lebih menakutkan adalah di dalamnya penuh dengan berbagai bahan tambahan buatan yang tidak dikenali tubuh kita, seperti pengemulsi, pengawet, DDL. Zat-zat kimia ini akan melakukan pembantaian massal terhadap triliunan pasukan sahabat bakteri di dalam usus kita, menyebabkan bakteri jahat berkuasa dan lingkungan usus rusak total. 3. Jagung dan kedelai. Kedua tanaman ini digunakan secara luas dalam pertanian modern, tetapi mereka juga menyembunyikan risiko.
Pertama, sebagian besar jagung dan kedelai di pasaran adalah hasil rekayasa genetika dan mungkin mengandung residu pestisida glifosat. Glifosat pada dasarnya adalah sejenis antibiotik. Ia akan membunuh bakteri baik dan jahat di usus kita tanpa pandang bulu, merusak keseimbangan flora usus secara parah. Kedua, banyak produk olahan kedelai, seperti beberapa daging nabati dan susu kedelai, demi mengejar rasa, akan ditambahkan banyak bahan lain yang justru mengiritasi lambung dan memperburuk peradangan. 4. Minyak biji-bijian rafinasi. Coba cek dapur Anda sekarang. Apakah minyak goreng Anda adalah minyak jagung, minyak kedelai, minyak kanola, atau minyak bunga matahari? Minyak-minyak ini dalam proses pemurniannya akan menghasilkan banyak asam lemak omega-6. Omega-6 dan omega-3 ibarat pedal gas dan rem di dalam tubuh kita. Omega-6 memicu reaksi peradangan, sedangkan omega-3 menekan peradangan. Pola makan manusia modern dipenuhi dengan minyak biji-bijian kaya omega-6 dalam jumlah besar, seperti makanan luar, gorengan, saus salad, camilan kemasan, menyebabkan pedal gas diinjak habis-habisan, sementara rem sangat kurang. Tubuh pun secara alami berada dalam kondisi mudah meradang. 5. Susu sapi dengan protein tipe A1. Kita dididik sejak kecil untuk minum susu sapi demi kalsium. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa sebagian besar susu di pasaran saat ini berasal dari sapi Holstein yang telah diseleksi. Susu yang mereka hasilkan mengandung sejenis kasein tipe A1. Protein ini dalam proses pencernaan akan menghasilkan zat bernama BCM7 yang bagi usus banyak orang merupakan iritan kuat, mudah memicu alergi dan ketidaknyamanan usus. Sebagai perbandingan, susu kambing, susu domba, atau susu sapi tipe A2 dari sapi tertentu, struktur proteinnya lebih mirip ASI dan jauh lebih lembut bagi usus. Di sini perlu diingatkan secara khusus, jika tubuh sedang meradang, kurangi sementara makanan tinggi serat yang sehat. Ya, Anda tidak salah dengar. Serat biasanya bermanfaat bagi kesehatan. Tetapi jika usus Anda sudah berada dalam fase peradangan akut, ibarat tanah yang terluka, ia butuh istirahat dan pemulihan sementara. Saat ini, beberapa makanan alami tinggi serat yang menghasilkan banyak gas, seperti kacang-kacangan, tahu, dan sayuran cruciferous seperti kembang kol, brokoli, mungkin perlu dikurangi sementara porsinya untuk memberi ruang bagi usus bernapas dan memperbaiki diri. Baiklah, karena kita sudah menangkap begitu banyak makanan yang mudah memicu peradangan, adakah makanan antiinflamasi peredar radang yang alami dan benar-benar efektif? Tentu saja ada, yaitu makanan yang kaya akan nutrisi glutamin. Glutamin adalah sejenis asam amino. Ia adalah salah satu asam amino yang paling melimpah di dalam tubuh kita. Perannya sangat krusial. Sederhananya, ia adalah makanan pokok dan sumber energi favorit bagi sel-sel usus kita. Ia memiliki 3 fungsi inti. Memperbaiki barier usus, glutamin dapat langsung menyediakan energi bagi sel-sel usus, membantu mereka beregenerasi dan memperbaiki diri dengan cepat, menambah lubang kebocoran usus, dan memperkuat kembali tembok pertahanan usus kita. Menjaga ketertiban usus. Ia dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dan menekan bakteri jahat. Menjaga keseimbangan kesehatan flora usus. Memadamkan peradangan seluruh tubuh. Dengan memperbaiki usus, ia mencegah penyusup masuk ke dalam darah dari sumbernya, sehingga secara efektif menurunkan tingkat peradangan sistemik. Singkatnya, glutamin adalah pemadam kebakaran usus paling profesional di dalam tubuh kita. Lalu, makanan apa saja yang kaya akan glutamin yang kuat ini? 1. Daging sapi, terutama daging sapi grass-fed, makan rumput. Ini adalah sumber glutamin terkuat. Daging sapi grass-fed tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang mudah diserap. Kandungan glutamin alaminya adalah salah satu sumber makanan paling ampuh untuk mendukung perbaikan usus. Selain itu, ia juga kaya akan seng, zat besi, vitamin B kompleks, dan berbagai nutrisi lain yang bekerja sama. Bagi banyak orang yang menderita radang sendi dan gangguan pencernaan, daging sapi berkualitas tinggi adalah makanan penyembuh yang sesungguhnya. Di sini saya ingin berbagi 2 kasus nyata.
Seorang pasien wanita berusia 30 tahun didiagnosis menderita lupus eritematosus, penyakit autoimun yang khas. Ia lama bergantung pada obat untuk mengontrolnya, tetapi nyeri bengkak sendi, ruam kulit, dan kelelahan parah terus menghantuinya. Kemudian ia bertekad mengubah pola makan, benar-benar berhenti makan tepung olahan, makanan olahan, dan produk susu, beralih ke protein hewani yang dimasak ringan, terutama daging sapi dan ikan, serta beberapa makanan fermentasi sebagai menu utama. Hanya dalam 2 bulan, ruam merah di wajahnya hampir tidak terlihat. Nyeri sendi berkurang drastis. Saat kontrol, dokternya sangat terkejut memberitahunya bahwa indikator kekebalan tubuhnya mengalami perbaikan yang nyata. Ada juga Pak Budi, usia 45 tahun, pemilik perusahaan dengan tekanan kerja tinggi. Bertahun-tahun disiksa oleh diare, kembung, kecemasan, dan insomnia. Setelah diperiksa, ditemukan menderita sindrom usus bocor yang parah. Ia mulai menerapkan diet anti-inflamasi dengan ketat. Setiap hari 3 kali makan mengandung protein berkualitas dan tambahan suplemen kaldu tulang untuk asupan glutamin dan kolagen. Hanya dalam 1 bulan, masalah pencernaannya membaik secara drastis. Emosinya juga jauh lebih stabil. Contoh-contoh nyata ini memperlihatkan kepada kita bahwa peradangan benar-benar tidak hanya bisa ditekan dengan obat. Dengan memulai dari akarnya yaitu makanan, tubuh kita memiliki kemampuan penyembuhan diri yang menakjubkan. Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana jika Anda seorang vegetarian? Jangan khawatir, dunia tumbuhan juga punya sumber glutamin yang sangat baik, yaitu kubis kol, terutama kubis ungu yang kandungannya lebih tinggi. Kubis alami dan lembut bisa dimakan mentah sebagai salad, ditumis sebentar, atau di jus untuk diminum. Ia mengandung zat bernama vitamin U yang efeknya sangat baik untuk memperbaiki tukak lambung dan usus. Selain daging sapi dan kubis, makanan apa lagi yang berkhasiat anti-inflamasi? Ada 4 jenis makanan lain yang efek anti-inflamasinya juga sangat baik. Kaldu tulang, sup yang dimasak perlahan dari tulang babi, tulang ayam, atau tulang sapi. Glutamin, kolagen, dan berbagai mineral di dalamnya adalah cairan emas untuk memperbaiki usus. Telur, sumber protein berkualitas tinggi, dan glutamin yang ekonomis. Ikan, terutama ikan laut dalam yang kaya omega-3 seperti salmon dan makrel, adalah makanan anti-inflamasi alami yang sangat baik. Keju susu kambing domba berasal dari sumber protein A2 lebih bersahabat bagi usus. Setelah bicara panjang lebar, bagaimana cara menerapkannya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari? Berikut saya bagikan contoh menu diet anti-inflamasi yang sederhana dan mudah diikuti, serta menjawab beberapa masalah yang mungkin Anda temui. Contoh menu diet anti-inflamasi sederhana. Sarapan, 2 butir telur rebus atau telur mata sapi, ditemani sepiring kubis tumis ringan dengan minyak zaitun. Boleh minum secangkir kopi hitam atau susu almond tanpa gula. Makan siang, sepotong kecil steak sapi grass-fed atau ikan tim, dada ayam yang dipanggang sederhana dengan garam laut dan lada hitam, ditemani seporsi besar brokoli rebus dan setengah buah alpukat. Makan malam, semangkuk sup kaldu tulang ayam atau sapi. Di dalamnya bisa ditambah sayuran rebus seperti bayam pakcoy, ditambah seporsi kecil Brussels sprout kubis mini, kukus yang disiram sedikit minyak zaitun ekstra virgin. Camilan, segenggam kecil kacang-kacangan atau telur orak-arik dengan minyak kelapa. Jika ingin minum sesuatu, bisa buat jus sayur bernutrisi dari Brussels sprout ditambah setengah lemon dan air. Mari kita lihat beberapa kesulitan pelaksanaan yang umum dan solusinya. Masalah 1. Kerja sibuk atau sibuk jaga cucu, tidak ada waktu menyiapkan makan 3 kali sehari. Bagaimana? Solusi, manfaatkan akhir pekan. Anda bisa menyiapkan bahan makanan untuk 3,4 hari sekaligus. Misalnya, telur rebus bisa direbus sekaligus kotak dan simpan di kulkas. Daging sapi bisa dipotong-potong dan dibekukan per porsi. Kaldu tulang bisa dimasak sepanci besar lalu dibekukan dalam kotak-kotak kecil. Setiap kali mau makan tinggal ambil 1 kotak dan panaskan, sudah jadi kuah sup yang sangat bergizi. Masalah 2, sering makan di luar, susah memilih menu. Bagaimana? Solusi, prioritaskan restoran yang menyajikan makanan dalam bentuk aslinya bukan olahan. Misalnya restoran steak, minta bumbu hanya garam laut dan lada. Restoran Jepang, pilih ikan bakar, kurangi atau jangan makan nasi. Restoran prasmanan,
fokus ke area protein dan sayuran rebus. Atau masakan rumahan sederhana, minta sedikit minyak, sedikit garam, dan jangan pakai pengental kanji. Saat memesan, beranikan diri mengajukan permintaan kepada pelayan. Misalnya, semua masakan jangan pakai MSG dan gula. Masalah 3, makanan keluarga beda dengan saya, masak jadi repot. Bagaimana? Solusi, mulailah dari diri sendiri dulu. Anda tidak perlu memaksa keluarga untuk langsung makan sama persis dengan Anda. Anda bisa menyiapkan menu anti-inflamasi khusus untuk diri sendiri dulu. Lakukan selama 2 minggu. Ketika kondisi mental, nyeri tubuh, dan pencernaan Anda membaik secara nyata, perubahan fisik Anda adalah bukti paling kuat. Saat itu, perlahan bagikan pengalaman Anda kepada keluarga, mereka akan lebih mudah menerima. Masalah 4. Harga daging sapi grass-fed mahal. Adakah alternatif murah? Tentu ada. Inti dari diet antiinflamasi adalah menghindari makanan pemicu radang dan memperbanyak makanan pereda radang. Tidak harus selalu pakai bahan paling mahal setiap saat. Anda bisa menggunakan telur biasa, daging paha ayam, atau tulang babi sebagai pengganti daging sapi grass-fed. Poin kuncinya adalah kendalikan dengan ketat asupan tepung olahan, gula, dan minyak jahat. Prinsip ini jauh lebih penting daripada seberapa mahal daging yang Anda makan. Masalah 5. Baru mulai berhenti gula dan tepung rasanya sangat menyiksa. Bawaannya ingin makan terus. Bagaimana? Solusi, perbanyak asupan lemak sehat. Alpukat, minyak kelapa, kacang-kacangan, minyak zaitun. Lemak sehat ini bisa memberikan rasa kenyang yang tahan lama dan menstabilkan gula darah Anda. Saat mulut terasa ingin mengunyah, makan setengah alpukat atau segenggam kecil kacang-kacangan bisa dengan cepat meredakan keinginan Anda terhadap gula dan tepung. Tubuh butuh sedikit waktu untuk beradaptasi dengan mode energi baru. Mohon beri sedikit kesabaran pada diri sendiri. Dalam mengejar kesehatan, kita sering mendengar banyak anggapan, tapi beberapa di antaranya sebenarnya jebakan. Di sini, saya harus bantu meluruskan beberapa mitos antiinflamasi paling umum. Mitos 1, makan buah itu sehat, boleh makan banyak. Faktanya, meskipun buah kaya vitamin, mereka juga mengandung banyak fruktosa gula buah yang perlu dimetabolisme oleh hati. Begitu asupannya berlebih, sangat mudah diubah menjadi lemak, membebani hati, dan memicu peradangan. Terutama buah tinggi gula seperti anggur, leci, pisang, semangka. Makan terlalu banyak bagi tubuh yang sedang meradang, kerugiannya lebih besar dari manfaatnya. Jika Anda benar-benar ingin makan buah, prioritaskan jenis beri-berian blueberry atau kiwi, buah-buahan dengan indeks glikemik rendah ini. Dan sebaiknya dimakan bersama protein atau lemak, misalnya dengan kacang-kacangan untuk memperlambat kenaikan gula darah. Mitos 2, minum yogurt bagus untuk usus. Faktanya, tergantung jenis yogurt yang Anda minum. Sebagian besar yogurt berasa perasa buah di pasaran demi rasa enak ditambahkan banyak gula. Gula adalah makanan kesukaan bakteri jahat. Minum yogurt semacam ini sama saja memberi pupuk pada bakteri jahat di usus, hanya akan memperparah peradangan. Yang benar-benar bermanfaat bagi usus adalah plain yogurt tawar tanpa gula yang mengandung probiotik aktif atau yogurt susu kambing yang lebih lembut bagi usus. Mitos 3. Vegetarian makan sayur saja lebih tidak mudah meradang. Faktanya, belum tentu. Sumber protein banyak vegetarian sangat bergantung pada produk kedelai tahu, tempe, susu kedelai, dan biji-bijian. Lektin dan asam fitat dalam makanan nabati ini bagi sebagian orang yang ususnya sensitif justru sulit dicerna, menambah tekanan pada usus, dan memicu peradangan. Kuncinya bukan pada makan daging atau tidak, melainkan apakah sumber makanan yang Anda pilih mudah dicerna, dan apakah dikombinasikan dengan lemak sehat yang cukup, serta nutrisi yang beragam. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah mengobrol banyak. Mari kita rangkum poin inti hari ini. Mohon diingat, banyak rasa sakit dan ketidaknyamanan di tubuh kita yang tidak ditemukan penyebabnya. Akarnya mungkin adalah kebakaran besar tak bersuara bernama peradangan kronis. Dan pusat gempa dari kebakaran ini ada di usus kita. Jadi, tugas inti kita hanya 2 hal. Hentikan peradangan dan padamkan peradangan sekuat tenaga. Pertama, hentikan peradangan.
Ini berarti kita harus mulai secara sadar mengurangi, bahkan menghentikan asupan makanan yang mudah memicu peradangan. Terutama nasi putih, mie, roti olahan, gula, berbagai camilan dan minuman kemasan, serta minyak biji-bijian nabati yang tidak sehat. Kedua, padamkan peradangan sekuat tenaga. Kita harus memperbanyak makan makanan kaya glutamin. Perbanyak makan daging sapi berkualitas tinggi, kaldu tulang yang dimasak perlahan, telur, serta kubis yang lembut. Mereka akan membantu kita menambal kembali tembok pertahanan usus yang bocor menjadi kokoh. Mengubah kebiasaan makan yang sudah lama memang bukan hal mudah. Tapi tolong pikirkan, yang kita kejar bukan sekadar menghilangkan rasa sakit. Yang kita kejar adalah memiliki lebih banyak energi untuk menemani cucu kita. Bisa bepergian dengan bebas tanpa khawatir tubuh tidak fit, bisa memiliki otak yang jernih dan suasana hati yang bahagia untuk menikmati setiap hari yang indah dalam hidup. Kendali kesehatan tidak ada di tangan dokter, tidak ada di botol obat. Ia ada di tangan yang Anda gunakan untuk memegang sumpit setiap hari. Anda tidak perlu lagi bertahan dengan obat pereda nyeri, tidak perlu lagi menahan hari-hari di mana nyeri sendi membuat tak bisa tidur saat cuaca berubah. Berilah kesempatan pada diri sendiri. Mulailah dari makanan Anda berikutnya. Buatlah pilihan yang benar untuk tubuh Anda. Padamkan api besar yang sudah lama menyala di dalam tubuh itu sedikit demi sedikit. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa membawa manfaat nyata bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe kanal kami, beri tanda suka, dan bagikan kepada teman-teman di sekitar Anda yang membutuhkannya. Mari kita berdiskusi bersama, menjadi lebih sehat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.